Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku ini. Sebelumnya aku ingin berterima kasih dulu bagi teman-teman semua yang udah mampir ke channel ini. Aku berharap dengan adanya channel ini bisa membantu kita semua untuk lebih sadar akan pentingnya berinvestasi atau financial literacy. Dan juga teman-teman, aku ingin berterima kasih kepada dukungan dari teman-teman semua atas channel ini. Karena dengan adanya dukungan dari teman-teman, itu akan membuat channel ini supaya bisa lebih maju lagi ke depannya teman-teman. Channel ini nggak akan bisa maju kalau misalnya nggak ada dukungan dari kalian semua. Jadi aku ingin berterima kasih bagi teman-teman semua yang udah mendukung channel ini. Semoga video-video ini bermanfaat. Please enjoy the video. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai apa sih teman-teman? Pada hari ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan dasar dalam berinvestasi. Jadi di video kali ini aku ingin membahas tentang kesalahan-kesalahan apa sih yang mungkin kita lakukan saat kita baru mulai berinvestasi. Yang pertama teman-teman, yaitu tidak mengetahui apa tujuan keuangan kita. Jadi yang namanya investasi, kita harus tahu dulu nih apa tujuan keuangan kita teman-teman. Karena dengan kita tahu tujuan keuangan kita, maka mungkin instrumen investasi yang digunakan itu juga bisa berbeda teman-teman. Itu istilahnya kalau misalnya kita pengen ke suatu tempat, misalnya kita pengen ke tempat yang jauh sama kita tempat yang deket, pasti kita menggunakan alat transportasi yang berbeda-beda teman-teman. Contohnya kalau misalnya kita mau ke Bali dari Jakarta, otomatis kita harus naik pesawat. Kalau kita mau ke Bandung, kita cuma perlu naik mobil. Itu sama halnya dengan investasi teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pengen berinvestasi dengan tujuan untuk bisa mencapai financial freedom, atau tujuannya untuk dana pensiun di masa tua, atau untuk supaya anak kita bisa sekolah 5 tahun lagi, atau untuk kita investasi supaya bisa membeli mobil tahun depan, itu pasti kita menggunakan instrumen yang berbeda-beda teman-teman. Kalau misalnya nih kita pengen investasi untuk digunakan tahun depan, seperti yang tadi aku bilang kita mau beli mobil tahun depan, tapi kita malah investasinya di instrumen semacam saham, yang seperti yang kita ketahui kalau saham itu kan volatilitasnya tinggi ya teman-teman. Jadi bisa aja pas ternyata kita invest, ternyata pas tahun depan kita mau pakai dananya, kebetulan pasar saham lagi anjlok teman-teman. Nah kemudian pas kita mau tarik dananya, mau nggak mau kita harus jual di angka yang lebih rendah. Jadi kita bukannya investasi dapat untung, kita malah buntung teman-teman. Bisa jadi cukup fatal kan teman-teman kalau misalnya kita salah menggunakan instrumen investasi. Begitu juga kalau misalnya kita mau investasi buat dana pensiun, itu kan jangka waktunya masih panjang banget teman-teman. Tentu akan lebih efektif kalau kita menggunakan investasi seperti saham. Kalau misalnya kita pakai investasi yang risknya super rendah dan hasilnya juga super rendah, bisa-bisa nanti tujuan kita nggak tercapai teman-teman. Jadi kita harus benar-benar tahu apa tujuan kita berinvestasi ini sebelum kita mulai investasi. Kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula yang kedua adalah menunda untuk melakukan yang namanya investasi teman-teman. Seperti yang kita ketahui kan banyak juga orang di luar sana yang mikir, kalau misalnya uangku belum banyak, mending aku nggak usah invest dulu, nanti tunggu uangku banyak baru aku mulai invest. Kalau menurut aku pribadi, ini adalah hal yang salah teman-teman. Karena yang namanya investasi itu adalah cara supaya kita bisa mencapai kekayaan, bukannya kita tunggu kaya dulu baru kita mulai investasi teman-teman. Karena teman terbaik dari seorang investor itu adalah waktu. Semakin lama waktu bagi uang kita untuk bekerja, maka mereka akan bekerjanya makin efektif teman-teman. Kalau misalnya kita bisa, akan lebih baik kalau misalnya kita memulai untuk berinvestasi sedini mungkin yang kita bisa. Sama seperti saat aku dulu mulai investasi, dulu juga aku mulainya dari kecil-kecil dulu teman-teman, nggak langsung bisa taruh gede. Jadi dari pelan-pelan, sedikit demi sedikit, lama-lama nanti porsinya bisa dinaikin. Ibarat satu pepatah yang namanya sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya teman-teman. Sama seperti investasi, mungkin kita cuma bisa nabung dikit, tapi kalau kita lakukan secara terus-menerus dan secara konsisten dalam waktu yang panjang, lama-lama sedikit itu bisa menjadi bukit teman-teman, bisa jadi luar biasa dana kita nantinya. Kesalahan berikutnya yang dilakukan oleh pemula adalah tidak melakukan analisa. Nah yang satu ini juga bisa merupakan sesuatu yang fatal teman-teman. Kalau misalnya kita berinvestasi, kita harus melakukan yang namanya analisa yang mendalam dulu teman-teman. Sebelum kita naruh uang, kita harus benar-benar analisa. Kita harus tahu uang itu kemana, diinvestasinya kemana, returnnya berapa, profil resikonya bagaimana. Sedangkan biasa kalau misalnya kita pengen beli kebutuhan sehari-hari, contohnya kita pengen beli sabun nih teman-teman, pasti kita akan mempelajari dulu produk ini efeknya apa aja sih, produk ini harganya berapa, produk ini reviewnya gimana, manfaatnya gimana, terus efektif atau enggak. Terus kita akan banding-bandingin dengan produk-produk yang lain, produk sabun cuci muka yang lain. Nah ini sama halnya dengan investasi teman-teman. Masa kita beli sabun muka aja kita
bisa analisa yang dalam, tapi kita mau investasi, kita mau taruh uang kita nggak melakukan analisa yang mendalam, itu kan bisa menjadi sangat fatal ya teman-teman. Jadi pastikan kalau misalnya kita ingin berinvestasi, kita harus pelajari, apalagi kalau misalnya kita pengen taruh jumlah yang besar ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau taruh jumlah gede, tapi kita nggak melakukan analisa, kita main sembarang beli, itu bisa menjadi fatal teman-teman. Hal ini juga pernah aku lakukan di awal-awal aku mulai berinvestasi teman-teman. Waktu itu aku baru mulai investasi saham, aku nggak gitu ngerti, aku langsung asal beli aja teman-teman. Aku pernah waktu itu beli karena ada perusahaan yang ingin membagikan dividen dan dividen yang cukup gede. Aku langsung beli. Akhirnya setelah bagi dividen harganya turun teman-teman. Nah itu karena aku tidak melakukan analisa yang mendalam teman-teman. Aku nggak tahu fundamental dari perusahaan itu gimana. Aku main langsung beli aja teman-teman. Itu salah satu kesalahan yang harus kita hindari. Jadi dari kesalahan itu aku juga belajar dan supaya aku tidak melakukan kesalahan yang sama lagi teman-teman. Berikutnya kesalahan yang mungkin dilakukan oleh para pemula adalah tidak melakukan yang namanya diversifikasi teman-teman. Seperti yang kita ketahui, diversifikasi ini merupakan salah satu metode penting dalam berinvestasi. Metode ini bisa berguna untuk meminimalisir resiko teman-teman. Jadi kita nggak taruh semua dana kita dalam satu instrumen aja teman-teman. Kalau misalnya kita taruh semua dana kita dalam satu instrumen, sekali ya instrumen tersebut mengalami kegagalan atau jatuh, kita bisa kehilangan semua dari dana kita teman-teman. Ibaratnya kalau misalnya kita punya telur nih, kita nggak taruh semua telur kita dalam satu keranjang. Karena istilahnya kalau misalnya keranjang tersebut jatuh, semua telur kita akan rusak teman-teman. Aku pribadi juga melakukan yang namanya diversifikasi ini teman-teman. Jadi aset investasiku dibagi menjadi beberapa instrumen, ada P2P, ada saham, ada reksadana. Nanti kalau misalnya kita mau invest saham, mungkin kita bisa melakukan diversifikasi dengan cara investnya di banyak perusahaan. Kemudian di saham kita juga bisa mendiversifikasi dengan cara kita menggunakan sektor yang berbeda-beda. Ada yang di perbankan, ada yang consumer good, ada yang properti, ada yang retail, atau apapun itu teman-teman. Begitu juga dengan reksadana, mungkin teman-teman bisa sebar lagi. Kalau misalnya teman-teman menggunakan reksadana pasar uang atau reksadana obligasi, pendapatan tetap, atau reksadana saham, diversifikasi ini emang diperlukan ya teman-teman. Apapun instrumennya akan lebih baik kalau kita melakukan yang namanya diversifikasi ini teman-teman. Berikutnya kesalahan yang mungkin dilakukan oleh para pemula lagi, ini lawannya dari tidak melakukan diversifikasi teman-teman, yaitu melakukan diversifikasi yang terlalu luas. Jadi ini juga merupakan satu kesalahan yang pernah aku lakukan sebelumnya teman-teman. Jadi asetku nggak seberapa, tapi aku mempecahnya ke dalam banyak banget instrumen investasi. Sampai akhirnya aku sendiri susah dalam mengontrolnya. Nah jadi hal ini adalah hal yang harus kita hindarin juga teman-teman. Karena kalau misalnya kita terlalu banyak diversifikasi, nanti kita akan kepusingan sendiri dan kita jadi nggak bisa mengontrol instrumen-instrumen investasi tersebut karena terlalu banyak teman-teman. Contoh nih dana kita masih kecil, tapi kita beli saham sampai 20 saham atau 30 saham. Nanti akhirnya kita yang pusing teman-teman karena kita nggak bisa ngontrol semuanya sekaligus. Jadi ini juga merupakan salah satu yang perlu dihindari teman-teman. Kita harus menghindari yang namanya over diversified ini. Yang terakhir adalah tidak disiplin dan tidak konsisten teman-teman. Jadi hal ini emang hal yang secara teori mungkin gampang ya teman-teman disebut. Tapi secara praktek ini merupakan hal yang paling sulit. Karena aku juga pernah mengalami ya teman-teman. Di awal kali aku melakukan investasi, pasti sulit kita teman-teman supaya kita bisa menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk kita investasikan. Namun seiring berjalannya waktu, kalau misalnya kita udah terbiasa, malah kalau misalnya kita nggak melakukan yang namanya investasi ini, kita akan merasa ada yang janggal teman-teman. Jadi ini cuma masalah kebiasaan. Dan kebiasaan ini harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus dalam jangka panjang, baru bisa nanti investasi kita menghasilkan buah yang besar, teman-teman. Salah satu cara yang bisa mendukung supaya aku bisa selalu tidak miss dalam menginvestasikan uangku adalah setiap aku menerima penghasilan, setiap aku pengen nge-spend uang tersebut, teman-teman, aku selalu berusaha untuk mengingat apa tujuan utamaku melakukan semua hal ini, teman-teman. Apa tujuan utama aku melakukan yang namanya investasi ini. Dengan aku mengingat-ingat kembali tujuan utamaku, akhirnya aku bisa tetap rutin dan konsisten dalam melakukan investasi ini. Mungkin cara ini juga bisa teman-teman pakai kalau misalnya teman-teman setiap menerima penghasilan, terus teman-teman malas investasi, teman-teman bisa coba ingat-ingat kalau misalnya teman-teman investasi, teman-teman bisa
mencapai tujuan keuangan kalian di masa depan nantinya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah mikir demikian, pasti kita akan lebih niat untuk melakukan yang namanya investasi ini, teman-teman. Nah, jadi demikian kesalahan-kesalahan investasi yang biasanya dilakukan oleh para pemula. Aku juga melakukan sebagian dari kesalahan-kesalahan tersebut, karena aku juga ada masanya di mana aku baru belajar, teman-teman. Tapi tentunya sekarang aku juga masih belum jago dalam namanya investasi ini, teman-teman. Aku masih merupakan seorang yang selalu belajar setiap harinya, teman-teman. Jadi aku masih tetap mempelajari berbagai instrumen investasi. Nah, jadi sekian video pada kali ini, teman-teman. Semoga pembahasan-pembahasan gue tentang kesalahan-kesalahan dalam berinvestasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Aku udah mencantumkan sosial media aku di sebelah sini, teman-teman bisa add. Kemudian kalau misalnya teman-teman suka video ini, teman-teman bisa memberikan like. Kalau teman-teman nggak suka, teman-teman bisa kasih dislike. Dan teman-teman juga bisa memberikan masukan di kolom komentar atau melalui email kami. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan insight baru buat kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Kami mohon bantuan teman-teman untuk subscribe dan like video ini agar bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Setiap dukungan dari teman-teman sekalian akan sangat berarti buat kami. Selamat menikmati konten dari kami. Semoga bermanfaat.